Seorang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad sebelum dia mengucap 2 kalimat syahadat. Muhammad, iya, tolong kau ceritakan kepadaku Muhammad, dosa dan azab orang yang sering meninggalkan sholat itu. Yang pertama, sholat subuh. Siapa orang yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, Bapak Ibu, maka nanti Allah akan campakkan ke dalam neraka jahanam 10 tahun lamanya. 10 tahun di neraka, hitungan dunianya seperti 60.000 tahun nanti kita Pak berada dalam neraka sana. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, sholat zuhur. Siapa orang yang meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja karena asik dia dengan urusan dunianya, maka dosanya sama seperti dia membunuh saudara muslim seakidah sebanyak 10.000 orang. Lalu yang ketiga, sholat asar. Siapa orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja karena asik dia dengan urusan dunianya, maka dosanya sama seperti dia meruntuhkan Ka'bah di Makkahul Mukarramah. Lalu yang keempat, sholat maghrib. Siapa orang yang meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja karena asik dia dengan urusan dunianya, maka dosanya sama seperti dia berzina dengan kedua orang tuanya. Lalu yang kelima, sholat isya. Siapa orang yang meninggalkan sholat isya dengan sengaja, maka dosanya nanti Allah akan cabut keberkahan dalam hidupnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayo banyak-banyak kita merenung kepada Allah. Sudahkah banyak ibadah kita yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan gara-gara alasan corona ini semakin malas pula kita beribadah kepada Allah. Jadikanlah setiap musibah yang hari ini Allah titipkan sama kita Bapak Ibu sebagai bentuk rasa kedekatan kita, meningkatkan takwa kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minas syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yang terhormat keluarga besar Badan Kemakmuran Masjid Babus Salam beserta pengurus-pengurus lainnya, yang kami hormati para alim ulama, tuan-tuan guru, tokoh-tokoh masyarakat, para imam-imam masjid yang berhadir pada malam hari ini, yang terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah atas segala nikmat yang banyak diberikan kepada kita. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Sehingga pada malam hari ini, tepatnya pada tanggal 15 Zulhijjah, Allah masih memberikan kekuatan, keafiatan untuk dapat terus kita beribadah kepada Allah. Satu yang menjadi harapan kita, semoga segala bentuk ibadah yang kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini, semua diterima di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat beserta salam tak lupa sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita, junjungan alam, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi.
Nabi Muhammad adalah Nabi yang sudah bersusah payah membawa dinul Islam sebagai agama yang telah mendapat rekomendasi dari Allah. Innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang mulia di sisi Allah itu adalah agama Islam. Oleh karenanya mari sama kita jadikan Islam sebagai tatanan dalam kehidupan kita untuk mencapai bahtera keselamatan, kebahagiaan hidup kita di dunia dan hidup kelak nanti di yaumil akhirah. Dan mudah-mudahan dengan banyak kita mengucapkan sholawat, Rasulullah berkenan memberikan syafaat pertolongan untuk kita semuanya. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan Allah, karena waktu di studio sudah menunjukkan pukul 20 lewat 40 menit. Saya ceramahnya pun gak lama-lama ya Bu. Ku tengok tadi waktu saya sholat sunat tadi sampai di sini ada 80 bungkus ayam penyet yang sudah ada di hadapan kita. Ku tengok pun anak-anak nih matanya udah agak-agak keluar aja. Saya gak lama-lama ceramah nih, nanti ayam penyetnya bersemut pula di luar. Enggak ada pula yang menjagai di sana. Insya Allah sedikit yang saya sampaikan didengarkan dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita bersama. Tak terasa perputaran waktu terus cepat kali berganti di hadapan kita. Baru saja rasanya semalam 1 Muharram 1442 Hijriah. Ini kita sudah berada pada penghujung tahun 1442 Hijriah. Tentu kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Kata Rasul, "Man kana yaumuhu khairum min amsihi fahuwa rubih." Siapa hari ini manusia yang lebih baik daripada tahun sebelumnya, maka dialah orang yang beruntung. Artinya banyak kita merenung ibu-ibu, introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Sudah berapa banyakkah amal ibadah yang kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini? Kalaulah mungkin banyak sholat kita yang tinggal di tahun semalam ataupun di tahun ini, ke depan harapan saya jangan ada lagi yang main-main kita dengan ibadah sholat yang 5 waktu ini. Apalagi Bu ya, ibadah sholat ini Pak agak beda dengan ibadah-ibadah yang lain. Sering saya sampaikan ini di mana-mana. Ibadah zakat hanya untuk yang kaya, yang miskin tidak usah zakat, nerima zakat. Ibadah puasa hanya untuk yang sehat, yang sakit tidak usah puasa, bayar fidyah atau ganti puasanya. Tapi kalau ibadah sholat tak kenal kaya Pak, tak kenal miskin, tak kenal sehat, tak kenal sakit. Bagaimanapun ceritanya, sholat wajib ditegakkan. Nggak bisa berdiri Pak Ustadz, duduk. Duduk nggak sanggup, berbaring. Berbaring juga nggak sanggup, sholat pakai pejam mata. Pejam mata juga nggak sanggup, pakai hati. Pakai hati juga nggak sanggup, pukul kentong, tinggal kita yang mensolatkan. Makanya bagaimanapun situasi dan kondisinya, solat ini tak boleh untuk kita tinggalkan. Sebagai sebuah pengalaman lah. Aku tahu memang Bapak Ibu nggak nanya, tapi ku ceritakan aja betapa pentingnya ibadah solat ini dalam kehidupan kita. Semalam beberapa bulan yang lalu saya bawa emak-emak BKMT Sumatera Utara ke Masjid Al-Kamal Sibolangit Berestagi. Kalau kita dari Medan Bu, sebelah kiri masjidnya itu yang ada tempat rehabilitasi narkobanya Pak. Di situ kebetulan ada anak SMA negeri di salah satu negeri di Medan, tidak usah saya sebutkan SMA berapanya. Orang tuh camping di sana. Kebetulan saya seringlah ngisi di sekolah orang tuh. Ustadz Yasir ya? Iya saya bilang. Gini Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Betul saya mau sholat Pak Ustadz. Tapi pakaian yang saya gunakan nggak ada lagi Ustadz yang bisa dibawa untuk sholat. Lantas macam mana caranya saya mau sholat Pak Ustadz? Saya bilang, kau cari koran, kau tutupi semua tubuhmu dengan koran. Karena darurat, silahkan kau sholat, nggak ada alasan. Koran juga nggak ada Pak. Kau cari daun, kau tutupi semua tubuhmu dengan daun, silahkan kau sholat.
Daun juga nggak ada, Pak. Kau cari lumpur, kau lumuri semua tubuhmu dengan lumpur. Pas macam mak lampir, silahkan kau sholat. Lumpur juga nggak ada, Pak. Maaf. Maaf, 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 maaf. Karena sudah dalam keadaan darurat, karena sudah tidak ada lagi, karena waktu telah mendesak, silahkanlah dik kau sholat, walau dalam keadaan telanjang bulat. Tapi dek, tapi apa Pak? Sholat sendiri-sendiri, jangan berjamaah. Ya kalau berjamaah kan gawat Bu, imam telanjang, makmum telanjang. Imamnya takbir, Allahu Akbar, makmumnya Allahu Akbar, imam ruku. Makmumnya ruku, makmumnya ngelenteng aja. Imam sujud, makmum sujud, makmum berpikir, ya lo kok ada jam dinding masuk ke dalam hutan, kata pula. Makanya bagaimanapun situasi dan kondisinya, sholat ini tak boleh untuk kita tinggalkan. Adik-adik Pak Ustadz yang hadir pada malam hari ini, besar adik-adik Pak Ustadz dosa dan azab orang yang sering meninggalkan sholat ini. Catat ini, nanti masuk sama pertanyaan ini. Ada sebuah riwayat mengatakan, walaupun memang kedudukan hadis ini tak sahih adanya, tapi layak untuk disampaikan, sudah saya tanyakan kepada guru-guru saya. Seorang Yahudi bertanya kepada Nabi Muhammad sebelum dia mengucap 2 kalimat syahadat. Muhammad, iya, tolong kau ceritakan kepadaku Muhammad, dosa dan azab orang yang sering meninggalkan sholat itu. Yang pertama, sholat subuh. Siapa orang yang meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, Bapak Ibu, maka nanti Allah akan campakkan ke dalam neraka jahanam 10 tahun lamanya. 10 tahun di neraka, hitungan dunianya seperti 60.000 tahun nanti kita Pak berada dalam neraka sana. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Yang kedua, sholat zuhur. Siapa orang yang meninggalkan sholat zuhur dengan sengaja karena asik dia dengan urusan dunianya, maka dosanya sama seperti dia membunuh saudara muslim seakidah sebanyak 10.000 orang. Lalu yang ketiga, sholat asar. Siapa orang yang meninggalkan sholat asar dengan sengaja karena asik dia dengan urusan dunianya, maka dosanya sama seperti dia meruntuhkan Ka'bah di Makkahul Mukarramah. Lalu yang keempat, sholat maghrib. Siapa orang yang meninggalkan sholat maghrib dengan sengaja karena asik dia dengan urusan dunianya, maka dosanya sama seperti dia berzina dengan kedua orang tuanya. Lalu yang kelima, sholat isya. Siapa orang yang meninggalkan sholat isya dengan sengaja, maka dosanya nanti Allah akan cabut keberkahan dalam hidupnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Ayo banyak-banyak kita merenung kepada Allah. Sudahkah banyak ibadah kita yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Jangan gara-gara alasan corona ini semakin malas pula kita beribadah kepada Allah. Jadikanlah setiap musibah yang hari ini Allah titipkan sama kita Bapak Ibu sebagai bentuk rasa kedekatan kita, meningkatkan takwa kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau kita berpikir Bapak Ibu ya, musibah ini nggak habis-habis di hadapan kita. Belum lagi semalam siap PSBB, ini ada pula namanya yang baru istilah di Medan kami makin parah Pak Aris, PPKM, pembatasan pemberlakuan kegiatan masyarakat. Sampai-sampai emak-emak pengajian di Helvetia pun ikut-ikut pula dia PPKM. PPKM kita hari ini ya Pak Ustadz, apa itu Bu? Aku bilang, pengajian perwiritan kita mundurkan, katanya pula. La ilaha illallah. Kena juga awak lockdown jadinya. Tapi yakin dan percaya PPKM ini pasti ada hikmahnya. Kita kembalikan kepada Al-Quran. Al-Baqarah 45. Wasta'inu bis-sabri was-sholah. Jadikanlah sabar dan sholat itu sebagai penolongmu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalaulah memang kita selalu merenung hari ini, kenapa ya Pak Ustadz, musibah yang hari ini Allah turunkan sama kita nggak kunjung berhentinya Pak Ustadz? Bisa saja mungkin karena hari ini maksiat kita yang semakin meningkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya musibah yang hari ini Allah turunkan sama kita Bapak Ibu, itu bisa saja mungkin disebabkan karena ulah tangan-tangan kita semuanya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41, Joharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liujiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan baik di darat maupun di laut disebabkan oleh ulah tangan-tangan manusia, supaya Allah melimpahkan sebahagian yang mereka perbuat agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Menurut ayat ini, musibah yang turun teguran. Pantas seorang pujangga terkenal Indonesia Bapak Ibu pernah menuliskan di dalam sebuah bait syair lagunya. Apa kata beliau? Kawan, coba dengar apa jawabnya. Ketika ia kutanya mengapa bapak ibunya telah lama mati ditelan bencana negeri ini. Sesampainya di laut, kukabarkan kepada karang, kukabarkan kepada ombak, kukabarkan kepada matahari. Tetapi kenapa semuanya diam? Tetapi kenapa semuanya bisu? Tinggal aku sendiri terpaku menatap langit. Kutanya-tanya mengapa di negeriku terus terjadi bencana. Mungkin Tuhan mulai bosan melihat tingkah laku kita yang selalu bangga dan salah dengan dosa-dosa yang ada. Atau sebaliknya alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ya. Nah, itu dia. Lagu ini Bu, Ebit GAD sebagai renungan untuk kita semuanya supaya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita menjadi orang yang senantiasa selalu beribadah di hadapannya? Ini penghujung tahun, banyak kita introspeksi diri kita, sudah berapa banyak amal ibadah yang kita kerjakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, apalagi kita hari ini sebagai orang tua untuk anak-anak kita. Sudahkah kita menjadi orang tua yang baik untuk anak-anak kita? Sudahkah kita bisa menciptakan keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah? Bu, rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah itu ada dua orang di dalamnya. Ada suami yang soleh, lalu selanjutnya ada istri yang solehah. Suami yang soleh Pak Ustadz, yang pertama, dia bertanggung jawab atas ibadah anak dan istrinya. Anak baru bangun tidur ditanya, nak udah sholat subuh nak? Anak mungkin kuliah di Jakarta ditelepon, nak udah sholat asar nak? Ini kadang banyak yang ditanyakan, nak udah makan nak? Makan aja yang dipikiri. Ada seorang suami yang soleh, baru masuklah dia Pak, inilah yang di hadapan kita ini. Ada istri yang solehah. Istri yang solehah Pak Ustadz, ada beberapa ciri istri solehah. Yang pertama, wajahnya tak jemu bila dipandang sama suaminya. Walaupun dia dibelikan bedak Wardah harga 42.000, dia pakai di rumah bukan untuk keluar rumah. Mak-mak zaman sekarang bukan main, terbaliknya Pak. Kalau udah keluar rumah bibir nih merah ini kandas. Udah habis merah biru, habis biru kuning, bawah putih. Lama-lama pun udah macam umbul-umbul muka ibu itu. Ini kadang nyambut suami pulang kerja udah hancur-hancuran lah, kena marah sama bos di kantor. Pulang sampai di rumah anak belum mandi, piring belum bercuci. Istrinya pun di rumah nyambut suaminya pakai daster. Koyak pula udah hampir 3 tahun setengah. Suaminya pulang, assalamualaikum mak. Istrinya nyaut, nini pelet, pingsan suaminya. Ibu-ibu, kata Nabi Bu, bukan kata saya Bu ya, jangan marah. Siapa wanita yang berhias keluar rumah hanya untuk mendapat sanjungan dari laki-laki lain, sepanjang dia keluar, semua malaikat mengutuk dia. Oh, jadi pergi undangan minggu depan nggak boleh bersolek ya Pak? Boleh, ya, tapi sekedarnya aja lah. Jangan pula aku ceramah di Babu Salam nih, minggu depan besok pergi undangan asal-asalan. Pakai kaos susu bendera, di atas berikat anduk, pakai selop lain sebelah bak kado. Ditanya tetangganya mau kemana kak? Undangan. Kalau pakaiannya kok kayak gitu?
Ya tapi disuruh sama Ustadz gila yang semalam tuh katanya pula. Aku pula yang digila-gilakan. Ayo, ada rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah. Setelah bagus rumah tangga kita, maka yakinlah Bapak Ibu, tahun kedepannya akan lahir pula lah anak-anak yang soleh dan soleha, yang nanti suatu saat akan mampu mendoakan kita. Tapi hari ini mohon maaf saya Bu ya, mohon maaf saya, banyak hari ini orang-orang tua yang mendidik anak-anak itu hari ini hanya sebatas kemampuan intelektualnya saja. Tidak dibarengi hari ini anak-anak itu dengan pendidikan spiritualnya. Makanya hari ini banyak Pak, mohon maaf saya, para pejabat-pejabat kita di TV-TV itu, segala gelar mereka miliki, S1, S2, S3 dia sandang, profesor, doktor dia raih, tapi hari ini kita lihat Pak, dangkal ilmu spiritualnya. Makanya dalam kesempatan ini, saya ingin mengajak sama kita semua, ayolah, ini momentum tahun baru Islam kurang lebih 14 atau 15 hari lagi. Ayolah dari kecil Bu, sudah kita didik anak-anak ini, dia sudah kenal kepada Tuhannya, sudah kita tanamkan ilmu spiritual itu untuk dia. Saya punya ilustrasi cerita kecil, bagaimana cara kita hari ini adik-adik Pak Ustadz, adik-adik Ustadz, bagaimana cara kita hari ini mendidik anak-anak ini dari kecil dia sudah kenal kepada Tuhannya. Sudah kita tanamkanlah ilmu spiritual ini untuk orang ini. Tapi memang cerita ini Bu terkesan sederhana sekali ya Bu. Tapi yakinlah ada hikmah di balik cerita ini. Dikisahkan ada seorang ibu dia memiliki anak. Anaknya ini kisaran umur 4 sampai 5 tahun lah Bu. Menjelang-jelang TK lah. Anak ini cerdas. Dia suka bertanya kepada ibunya. Suatu hari maknya baru pulang dari pajak mencirim, dia tanya, Mama, ada apa? Mama dari mana Mah? Dari pajak. Ngapain Mah? Belanja apa Mah? Sayuran. Sayurnya sayur apa Mah? Kacang apa Mah? Kacang tanah. Kok namanya kacang tanah Mah? Ya iyalah Nak, karena kacangnya itu Nak tumbuh dalam tanah. Oh, masuk kota anak Bu, masuk intelektual anak. Hari kedua datang lagi maknya, ditanyanya balik, Mama, ada apa? Mama dari mana Mah? Dari pajak. Ngapain Mah? Belanja apa Mah? Kacang apa Mah? Kacang panjang. Kok namanya kacang panjang Mah? Ya iyalah Nak, karena kacangnya itu Nak panjang-panjang. Masuk kota anak, hari ketiga datang lagi maknya, ditanyanya balik, Mama, ada apa? Mama dari mana Mah? Dari mana Mah? Belanja apa Mah? Kacang apa Mah? Kacang kedelai. Kok namanya kacang kedelai Mah? Buntu otak maknya. Aku tengok lama-lama lancip kali pun bibir kau. Tadi kau tanya kenapa namanya kacang tanah, udah aku jawab. Kenapa namanya kacang panjang, udah aku jawab. Nggak usah kau tanya-tanya itu. Kau makan aja apa yang ku masak. Banyak kali pertanyaan kau. Mirip kali kau sama atuk kau. Katanya la ilaha illallah. Atuknya pula yang disalahkan. Nggak usah kau bilang-bilang sama aku itu. Nanti tanya sama gurumu di TK. Rupanya anak ini cerdas Bu. Disimpan anak nih. Sampai anak ini duduk di TK, dia tanyalah sama gurunya. Umi, iya. Umi tahu kacang kedelai Umi? Oh tahu. Umi tahu Mi kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai ya Umi? Uminya pun Pak udah 12 tahun ngajar, baru ini dapat pertanyaan masalah kacang. Oh, kita di sini belum pernah belajar tentang masalah itu ya sayang ya. Nanti Nak tanyakan sama guru yang di SD. Lagian pun Nak, kita di sini belum pernah keluar kurikulum kacang kedelai, kata uminya. Sampai akhirnya anak ini duduk di bangku sekolah dasar kelas 3, dapat guru orang Batak Margahuta Barat. Ditanyakannya balik masalah kacang kedelai itu. Bu, apa? Ibu tahu kacang kedelai Bu? Ya tahulah, di kampungku banyak itu kacang kedelai, kata gurunya. Ibu tahu Bu kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai? Gagap gurunya. Oh,
kita di kelas 3 belum pernah belajar tentang masalah itu ya. Yang kita pelajari masih tentang masalah monokotil, dikotil, reptil dan til-til lainnya. Termaksud kutil kata gurunya. Gak usah kau tanya-tanya itu, nanti tanya sama gurumu yang lain. Sampai akhirnya Bu, anak ini duduk di bangku SMP, dia tanya sama gurunya, gurunya pun tak tahu. Masuk dia ke SMA, ditanyanya sama gurunya, gurunya pun tak tahu. Sampai dia ke perguruan tinggi Bapak Ibu. Sebetulnya bakat anak ini dari kecil mau jadi ketua FK SMM Sunggal. Cuman dari dulu belum terungkap masalah kacang, jadi dia belok ngambil fakultas pertanian. Sampai suatu hari jadi orang besar pula lah dia. Duduk jadi kepala dinas pertanian Kabupaten Deli Serdang, kantornya di Pakam, jadi orang besar di sana. Suatu hari dia duduk depan teras rumahnya nyantai ngopi sambil nengok-nengok TikTok yang lagi viral. Datang pembantunya, nama pembantunya ini Biiem, ngantarkan teh manis. Minum Tuan. Udah mau pergi Biiem teringat lagi dia masalah kacang kedelai itu. Bi, iya Tuan. Rene lah Bi, neng apa Tuan? Bibi tahu kacang kedelai, Bi? Ya tahu lah Tuan. Bibi tahu, Bi, kenapa kacang kedelai itu namanya kacang kedelai? Ya tahu lah Tuan. Masa gitu aja nggak tahu? Ah, masa Bi? Bibi tahu, Bi. Apa, Bi? Apa, Bi? Nggak sabar dia, Bu. Apa kata Biiem? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan kepada kacang itu Tuan, namanya kacang kedelai. Iya pula ya kata tuannya ini tadi. Biiem tamat SD pun tidak Pak Muklis. Cuman dari kecil dia tidak bisa menjawab pertanyaan yang disampaikan dari tuannya ini tadi melalui intelektual. Tapi dia bisa menjawab pertanyaan itu secara spiritual. Jadi hari ini kita mendidik generasi muda bangsa ini Bapak Ibu. Tak boleh hanya sebatas kemampuan intelektualnya saja. Harus dibarengi dia dengan pendidikan spiritualnya. Kenapa ya Mak namanya kok kacang panjang? Karena kacangnya itu nak panjang-panjang. Itu intelektualnya dibarengi dia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala nak telah menakdirkan kepada kacang itu namanya kacang panjang. Ini hanya sekedar gambaran ilustrasi cerita kecil saja. Artinya apa Pak Ustadz? Ayolah Bapak Ibu, dari kecil sudah kita ajarkan anak-anak ini dia sudah kenal kepada Tuhannya. Ingatlah Pak, ketika Luqman pernah berkata dan berpesan kepada anaknya. Apa kata Luqman? Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan pernah kau syirik kepada Allah. Luqman dari kecil sudah dia ajarkan anaknya itu kenal kepada Allah, sehingga anaknya tumbuh besar, anak-anak yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kita merenung, sudahkah kita perbaiki diri dan keluarga kita? Insya Allah ke depan tentu kita mau menjadikan tahun yang akan datang lebih baik lagi pada tahun 1442 Hijriah tahun ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, introspeksi diri kita, muhasabah diri kita. Tentu kita ingin menjadi orang yang lebih terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sudah sampaikan di pertemuan semalam, buat hal yang baik dalam kehidupan ini, karena pada hakikatnya kehidupan ini tidak ada yang tahu kapan ini akan berakhirnya, dan akan semuanya kita nanti pasti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika ruh ini dan jasad berpisah, tidak ada lagi yang bisa akan dikenang oleh sahabat-sahabat kita, tidak ada lagi yang nanti akan dikenang oleh sanak famili kita. Hanyalah kebaikan yang pernah kita kerjakan saat kita masih hidup di dunia ini. Profesor Dr. Haji Buya Hamka pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya Bapak Ibu, manusia di dunia ini itu ada 4 macam. Ada yang pertama, manusia ini hidup tapi selalu hidup di hati orang lain. Lalu ada yang kedua, ada manusia ini mati jasadnya tapi selalu hidup di hati orang lain. Lalu ada yang ketiga, ada manusia ini hidup Pak,
jasadnya seperti kita malam ini, tapi mati di hati orang lain. Lalu ada yang keempat, ada manusia ini mati jasadnya, tapi mati pula di hati orang lain. Nomor berapakah hidup kita di dunia ini? Saya tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Hanya keimanan dan ketakwaan kita yang bisa nanti menjawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya doakan mudah-mudahan orang-orang yang hari ini duduk mendengarkan tausiah agama ini, inilah yang nanti semuanya akan dipilih oleh Allah untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Sama-sama kita berdoa kepada Allah. Sekali lagi, mudah-mudahan di tengah situasi hari ini, wabah virus ini yang kita nggak pernah berhenti untuk mendoakannya, kiranya cepat Allah angkat dari permukaan dunia ini. Ingat Bapak Ibu, orang-orang yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah, selalu mengamalkan bagaimanapun situasinya, selalu mengedepankan sikap syukur dan sabar dalam kehidupannya. Syukur ketika dapat nikmat, sabar ketika menghadapi cobaan, ujian dan musibah. Apalagi kalau sebagai seorang hamba Allah, kita bisa mengamalkan sikap syukur dan sabar dalam kehidupan ini, maka inilah yang dikatakan oleh Rasul, inilah yang nanti akan dapat mengantarkan manusia untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Pak Ustadz? Iya, ada contohnya Pak Ustadz? Oh banyak. Saya punya kawan di Tembung Bapak Ibu. Ini mohon maaf, siaran YouTube ini bukan menyinggung orang yang tinggal di Tembung, enggak. Nama kawan saya ini Sulaiman. Nama lengkapnya kalau kami sering panggil Leman. Leman nih Bu, mohon maaf saya orangnya hitam, jelek, pendek, tongge, PC ajab lah pokoknya Bu. Cuman dapat istri, cantik pula, kadang-kadang kan banyak gitu Pak, iya kan? Suaminya jelek, istrinya pula yang cantik, ada pula suaminya ganteng, istrinya pula yang hajab, oh banyak. Ada pula suaminya jelek, istrinya pula jelek, banyak. Ada pula suaminya ganteng, istrinya pula yang cantik, ada, kayak aku. Jadi Leman nih orangnya jelek, dapat istri cantik pula Pak. Allahu Akbar. Habis sholat maghrib, duduk orang itu berdua depan teras. Dipandanginya Bu, wajah bininya ini tadi. Sampai enggak kedip dia, sampai malu istrinya. Abang kok kayak gitu, kali sini nengokin muka aku. Iya Dik, 16 tahun kita berumah tangga. Kayaknya aku orang yang paling beruntung sayang dapatkan istri macam kau ini. 16 tahun, kecantikanmu tuh enggak hilang. Ah, jangan kayak gitu kali lah bang kata bininya. Kita dua-dua masuk surganya bang. Ih, adik kok tahu? Iya, abang masuk surga karena selalu bersyukur dapat bini secantik aku pun bang masuk surga karena selalu sabar dapat suami macam abang. Jadi dua-dua masuk surga karena syukur, yang satu lagi masuk surga karena sabar. Dari syukur dan sabar dapat mengantarkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun bagaimana situasi dan kondisinya, tetap kita buat hal yang baik dalam kehidupan ini. Akhirnya, mari sama-sama nanti kita di penghujung acara ini berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kiranya apa yang menjadi harapan kita semuanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya izinkan saya kembali ke studio. Aqulu qauli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.